Halo Gobals, Ferry di sini dan kali ini kita mau melakukan tes yang udah agak lama kebetulan kita lakukan, yaitu masih lancar nggak sih main Genshin Impact version sekian di Realme GT Master Edition. Nah, versionnya ini sekarang version, correct me if I'm wrong, tapi seharusnya nanti judul udah benar, version 2.5 yang bannernya itu bannernya Baal sekarang. Baal sama siapa ya, lupa lagi. Jadi setelah banner Yae. Nah, itu menjadi salah satu smartphone yang surprisingly cukup ditanyain juga gimana kabarnya sekarang setelah beberapa bulan, dan kemungkinan besar Realme sudah mau mendatangkan penerusnya, yaitu GT2 dan GT2 Pro. Walaupun memang ini kan Master Edition, harusnya versi lebih budgetnya ketimbang full flagship GT seriesnya, tapi ini bisa dibilang waktu dia rilis tuh salah satu smartphone yang menurutku cukup menarik. Nah, jadi seperti apa performanya si Realme GT Master Edition ini untuk main Genshin Impact version 2.5? Well, langsung aja kita tesin. Let's check it out. Ya, jadi seperti yang gue udah bilang tadi, sebenarnya smartphone ini di tahun rilisnya dia, tahun lalu, 2021, itu adalah salah satu smartphone yang bisa dibilang cukup dikategorikan menarik. Dan itu pun gue akui menarik pada kala itu, karena ini adalah smartphone pakai 778G pertama yang gue coba. Setelah ini ada A52s kalau nggak salah, gue lupa yang mana yang 778. Dan itu adalah salah satu smartphone mid, apa ya istilahnya, sebelum flagship, pre-flagship, yang udah support 5G dan punya performa yang cukup lumayan. Nah, Realme GT Master Edition ini juga punya desain yang cukup unik. Jujur-jujuran aja gue suka nih style kayak gini. Cuman salah satu drawbacknya adalah yang gue sempat komen sebelum-sebelumnya tuh waktu review sama first impressionnya, smartphone ini tuh terlalu Oppo banget. Jadi pas Realme GT Master Edition ini rilis, itu mulai terjadi gunjang-ganjing di mana Oppo itu benar-benar sekarang nge-handle R&D-nya Realme dan juga R&D-nya OnePlus. Jadi di BBK Group itu mulai ada apa ya istilahnya, kayak merger, cuma mereka sebenarnya cuma asosiasi aja. Dan opsi-opsi model ini tuh menjadi kayak model off shelf. Desainnya sama semua, performanya atau prosesornya atau istilahnya jeroannya tuh di tweak dikit tergantung sama vendor masing-masing. Dan Realme GT Master Edition ini adalah salah satu turunan dari Oppo Reno 5 dan 6 deh, karena desainnya kurang lebih mirip, dan juga endingnya mirip dengan salah satu smartphone favorit kita, yaitu OnePlus 9RT Sucrose Edition. Tapi ya udah, tentang itu menjadi rant gue yang paling panjang sebelumnya dan kenapa mereka melakukan itu. Tapi di kali ini kita mau ngetesin main Genshin Impact version 2.5 di Realme GT Master Edition. Nah, smartphone ini kita beli waktu itu harganya 5,1 jutaan, dan jujur di harga segitu sebenarnya bukan apa ya, one of the budget option yang menarik untuk para player Genshin sebenarnya. Dan kalau mau dibandingin, iya ada opsi lain dari Poco dan Xiaomi ada gitu, dan itu menarik sih, X3 Pro dan X3 GT sebenarnya. Tapi oke lah, Realme berusaha menarik perhatian sebagai trendsetter, bukan jawarannya mendang-mending. Dan itu aku akui di build quality-nya dia yang cukup bagus sih, si smartphone ini. Sempat jadi daily driver kita juga. Oke, sebelum itu kita lihat dulu Antutu benchmark-nya si Realme GT Master Edition ini buat refresh aja, karena belum lama juga kita baru tes waktu ngeroll Yae atau Shenhe, gue lupa, kayak Yae deh. Kenapa kok gue lagi lupa-lupaan? Sempat hiatus kemarin beberapa waktu itu untuk tes Genshin dan segala macam. Mainnya nggak hiatus, tesnya yang hiatus. Tapi ya jadi nggak keep up dengan bahkan video-video lama kita sebelumnya. Oke, untuk Antutu benchmarknya, di Antutu benchmark version 9, smartphone ini dapat angka 511.653. Angka yang cukup menarik untuk smartphone kelasan pre-flagship, karena ini tuh mirip dengan 835 ya kalau nggak salah, atau 845 yang bisa dibilang flagship pada kalanya itu. Dan ini hanya di chipset 700 seriesnya Snapdragon. Dan untuk spesifikasi lainnya, smartphone ini pakai apa nih, layarnya Full HD, kameranya ada 64 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, Snapdragon 778G dari Qualcomm, LPDDR5. Ini yang menarik, gue waktu itu suka banget dengan opsinya Realme mendatangkan
LPDDR5 di Realme GT Master Edition. Jadi udah nggak kaleng-kaleng LPDDR4X lah, LPDDR4 boosted lah, apa segala macam. Ini LPDDR4X. Nah cuma LPDDR5 kok 4X lagi. Cuman yang gue sayangkan adalah storage type-nya masih UFS 2.2. Nah itu sesuatu yang ya kebanting, mendingan langsung UFS 3.1 kayak gitu kan, sekalian enak. Memory channelnya itu dual channel 3200 MHz, 8 GB, dan seperti biasa ColorOS dan Realme UI being ColorOS dan Realme UI bisa di-expand sampai 5 GB lagi jadi 13 GB. Tapi have absolutely no use di Genshin Impact, jadi nggak ada use case-nya kecuali kalian benar-benar multitasking gila-gilaan sampai mungkin running 40 apps, 50 apps, dan semuanya harus standby, dan itu pun ada optimalisasi sendiri dan akhirnya jadi nggak penting. Dan gue pun nggak pernah menyalakan RAM extension, RAM extended atau apapun lah namanya itu di smartphone yang punya fitur itu. Jadi kalau dinyalain ya udah dibiarin aja nyalain, tapi kalau misalkan dia harus dinyalain gue nggak pernah menyalakannya. Ya kurang lebih itu aja untuk spesifikasi si Realme GT Master Edition ya. Dan untuk Genshin Impact-nya sendiri ini tuh, oh ya tadi gue lupa dia storage-nya berapa yang ini ya. Kalau nggak salah yang 256. Ya benar 256. Jadi ada satu versi lagi Realme GT Master Edition yang 128 itu cheaper option ya. Sekarang kalau nggak salah second-nya 4,2 jutaan dan barunya tuh 4,8. A lot cheaper daripada ini, tapi dengan spesifikasi base yang sama LPDDR5 cuman pakai UFS 2.2. Ya, untuk Genshin Impact-nya sendiri ini sekarang di version 2.5, tadi benar. Dan storage usage-nya surprisingly berhasil ditahan untuk stay di 14 GB aja. Jadi itu sangat menolong untuk yang storage-nya mulai ngap segala macam. Dari 13 bump-nya nggak ekstrim ke 16 GB. Kabarnya sih karena di changelog-nya version 2.5 tuh beberapa event aset tuh dibuang, istilahnya dihilangkan dari package-nya. Jadi nggak perlu ngasih beban ekstra ke smartphone-nya dengan perlu load Genshin Impact banyak-banyak. Ya, kurang lebih itu tentang Genshin Impact-nya dan juga spesifikasinya. Dan kita akan lakukan tes 2 aja, standar sih low, defaultnya dia sih low, sama nanti kita akan coba bump ke highest 60 karena pada tes kita sebelum-sebelumnya tuh highest 60-nya Realme GT Master Edition tuh cukup eksepsional untuk sekelasannya dia. Tapi apakah masih bisa bertahan sampai sekarang atau nanti malah jadi nge-lag atau gimana? Kita coba lihat aja. Dan untuk kali ini gue nggak pakai tools benchmarking apapun dulu, karena nanti ada satu video lagi terpisah pure gameplay aja, jadi nggak ada komentari sama sekali. Itu akan lebih enak lah buat liatnya. Dan mungkin kalau misalnya ada kendala atau apa bakalan lebih berasa dibandingkan input dengan komentar juga. Oke, yaudah kita start aja Genshin Impact-nya dan kita cobain main version 2.5 gimana kabarnya di Realme GT Master Edition. Oke, kita start Genshin Impact-nya. Dan ini secara otomatis somehow Realme mengaktifkan game space-nya dia buat booster. Mungkin kalau nanti ada yang berasa kurang enak, kurang apa, ya kalian bisa tweak di situ aja. Tapi ini kita ngetesnya sih as is, sebagaimana game ini dimulai dan diinstal di smartphone-nya. Kita start aja. Sebenarnya benefitnya kalau misalnya dia pakai UFS 3 itu load di sini jauh lebih cepat ketimbang UFS 2. Cuman ya untungnya sih ketolong juga sama RAM-nya dan segala macam, jadi aman. Nah, cuman di widescreen nih seperti biasa, di sini ada dua kendala yang bukan kendala sih, dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah koneksi internet dan yang kedua adalah tipe storage-nya. Kalau misalnya tipe storage-nya bagus, misalnya UFS 3.1 tapi internetnya lemot, otomatis load-nya lama. Dan berlaku juga sebaliknya, kalau internetnya cepet tapi ternyata masih pakai eMMC 5.1, oh itu PR. Nah, UFS 2.2-nya sih lumayan kencang, dan ini sebenarnya pasti udah ada dikit nge-cache karena gue sempet dry run lah, tes lagi untuk main Genshin Impact karena udah lama. Dan iya, kita sekarang lagi di Liyue. For some reason gue lupa kenapa ada di sini. Jadi kita coba jalan aja settingnya dulu ya, gue lupa. Oke, settingnya 778G itu di recommended-nya masih low default 30 fps aja. Dan I guess itu standar untuk semua Android, bakalan lebih nyaman dipakai di situ kalau mau long run-nya sih. Ya, jadi memang kalau bisa kita lihat teksturnya agak meh untuk Genshin Impact, tapi ya oke lah, acceptable to a certain degree. I mean acceptable-nya tuh kayak ya udah, tapi kenapa tadi sampai ada jaggednya begitu ya? Oke, line di sini kerender seperti biasa waktu dekat sini, jadi nggak beda.
Dan FPS-nya kalau dilihat sih cukup stabil ya, 30-an. Ya untuk display juga kita setting di standard 60 Hz aja, jadi nggak ada ultra high refresh rate-nya. Karena apa? Genshin Impact di Android tetap masih cuma 60 fps, dan ini pun kita pakai lowest, nggak lowest, low 30 fps. Jadi ya nggak ngaruh lah highest fps-nya. Tapi cukup stabil, nggak ada stutter. Ups, seperti biasa. Kalau ngomong nggak ada stutter, tiba ada stutter. Sedikit doang, minor, nggak berasa banget. Tapi ya untuk overall experience-nya 30 masih cukup oke sih. Memang ya oke lah, grafiknya jauh. Kita coba naikin dikit aja FPS-nya ke 60, karena jarang sekali sebenarnya gue main di 30, karena lebih smooth aja. Nolong at least nolong displaynya Android tuh untuk lebih bagus dan lebih smoother experience aja daripada patah-patah kayak gini. Oke. Resource sih kemakan nambah sebenarnya kalau misalnya kita pakai 60 fps versus 30 fps. Pengaruhnya ada di beban rendernya juga, karena kan berarti 2 kali lipat hal yang harus dirender dalam waktu yang sama, dari 30 ke 60. Jadi itu nambah power, tapi so far 30 nggak masalah. Oke, mending kalau misalnya gitu kita cobain aja lawan samsak favorit kita, si, ya belum daily, lupa. Cryo Regicide. Sorry ya kalau misalnya masih batuk-batuk gitu juga, karena masih nggak tahu kenapa. Mungkin masih recovery atau gimana, I'm not sure. Oke, kita bisa turun saja sebenarnya. Ini internet connectionnya kenapa anu sekali ya? Nggak smooth. Oke, kita coba dari lawan si Wooper Flower ini dulu seperti biasa. Touch input so far tidak ada masalah kayaknya sih. Sebenarnya salah satu case yang gue pernah temukan sebelumnya, waktu bukan lagi ngetes sih, lagi main daily aja di sini. Waktu di highest itu touch inputnya berasa banget dropnya in performance. Ada beberapa kali nggak nge-touch, ada beberapa kali malah miss-touch dan segala macam. Itu mungkin sudah diperbaiki lah sekarang, tapi ini juga belum ada. Oh ya, belum build. Ya udah, nggak apa-apa, kita buat katalisnya aja. Tidak langsung habis. Cuma buat ngindarin itu doang sebenarnya. Ini kamu. Ih, nggak nge-stay. Belum biasa pakai Yae nih. Biasanya ditemenin di sini Baal, sama nyobain doang padahal. Ya oke lah, performance wise low 60 nggak goyang sama sekali. Dan as supposed to be expected sih. Kalau smartphone harganya 5 jutaan masih nge-lag di low 30, saran gue mendingan ngambil iPhone SE 2020 aja. Ya prosesornya Bionic A11 ya sekarang, A13 nih di iPhone 11 tuh masih dead powerful gitu loh untuk main Genshin low 60 stable. Ini kalau segini aja nggak stable, kacau. Android needs to step up game banget. Dan atau enggak, Genshin punya developer sekarang, Chronosphere disebutnya, padahal masih MiHoYo juga, needs to step up their game sih kalau misalnya kayak gitu. Kok tiba-tiba ada water flower ya? Mana cabut-cabutan mulu aja. Oke, kurang lebih itu experience-nya di aduh. Ya itu experience-nya low 30. Untuk suhu, kita cek dulu suhu nih. Udah kayak mau masuk ke area publik kan. Suhunya kok nggak fokus. 39-an, 39,7 di depannya.
Untuk bagian belakangnya berapa nih? 38,2 ya, masih cold to touch sih sebenarnya, nggak apa namanya, nggak sampai nggak nyaman gitu, masih ya oke aja gitu kalau main. Mungkin kita ini kan main sekitar 7 menit lah ya, plus startup dan segala macam, anggaplah 5 menit, itu masih oke banget, nggak ada step something. Cuman ini entah kenapa wifi-nya itu sering drop out di sini, pingnya ke merah, padahal tadi gue ngetes di smartphone lain untuk Genshin tuh masih normal banget. Oke, kita naikin dulu aja sekarang langsung ke highest 60, mentok kananin highest 60. Tapi catatannya di sini gue seperti biasa akan mematikan motion blur, sesuatu yang disetting juga high padahal makan resource banyak dan bikin gak nyaman. Oke, highest 60 langsung berubah fidelitasnya jadi lebih tajam sebenarnya. Sebentar, nggak biasa sama Yai ini juga belum begitu di build. Kita ganti aja ke Baal dulu supaya nyaman mainnya. Oke, kita iseng di sini. Kan ini banyak pancingan nih. Biar masih oke. Ngedrop dikit. Oh, nggak solid ya. Berapa sih ini estimasi? Kalau dari sini sih hanya 40-an fps, 44. Oke, ya that's still okay sih, cuma memang nggak stabil mainnya. Kalau mungkin yang lebih nggak sabaran, nah itu tadi kalau nggak ada berapa kayak response touch-nya tuh ngedrop banget di high 60. Ternyata masih kejadian di sini, sayangnya. Sangat menyayangkan itu sih, karena kalau bisa lebih stabil lebih enak. Oke, kita jalan dulu aja tuh ke si pohon yang apa tuh namanya, yang banyak crystal fly-nya dulu. Abis itu gue mau spawn ke Enkanomia, ke si bos kembarnya itu yang tempatnya kita lawan. Aduh, nama-namanya banyak yang lupa lagi. Namanya tuh banyak banget, kadang gue sampai lupa apa daily bossnya dan segala macam. Ini kan ada statue-nya. Cuma buat healing sisanya biar hemat dari cicinya. Oke. Ya, jadi sekarang kita akan highest 60 ke Enkanomia ngelawan si siapa namanya? Baptismal Fish Hub Herd. Ada dua fish hub-nya di sini. Bukan Geofish Hub, tapi ini sekarang Fish Hub apa tadi? Namanya Basimal Hub itu berarti kan ada dua. Dan cukup menantang sih dua itu. Gue belum bisa benar-benar quick kill mereka. Jadi itu tantangan tersendiri, dan secara efek sebenarnya lumayan banyak. Salah satu efek yang lumayan banyak juga weekly boss si Baal. Cuman gue kebetulan belum unlock itu karena tree-nya masih level 21 ya kalau nggak salah. Belum gitu banyak mainin. Kok nggak kelut? Nggak ada ya? Oh ada, kira nggak ada. Belum banyak nyelesain quest dan segala macam. Jadi masih tree-nya tuh masih pendek banget. Levelnya oke. Aduh, di cut lagi, lupa. Tuh. Navigation ininya nggak gerak dong. Sedih banget. Kumpul lagi kalian ke sana. Cuma gak enaknya sih shop ini tuh cuma dia pindah-pindah aja sih sebenarnya. Itu nyebelin banget.
Tuh, touch-nya nggak bergerak lagi. Kalau habis dari ult-nya keluar nggak nge-reset lagi gitu. Ininya apa malah nge-reset lagi. Nge-stutter. Ah. Oh iya, udah ini ya. Satunya udah drop. Wah, damage-nya nggak kenceng tumbenan. Oke, he's down. So far experience-nya oke, aside from touch response-nya for some reason on and off banget. Dan ya kalau ngomongin performa grafik sih oke sih. Ya balik lagi cuman touch response-nya. Occasional stutter ada lumayan banyak dan FPS-nya tuh nggak. Ini kan tulisannya 52 ya. Yang gue rasakan tadi tuh nggak nyampe 50 sebenarnya. Jadi 41 mungkin by average ya. Rata-rata karena again kita nggak pakai benchmarking tools, jadi by feel saja. Occasional jitter tuh ada banget, terutama kalau lagi padatnya tadi itu kan. Tapi kalau lawan boss daily segala macam ya masih cukup oke lah ya. Nah, sebelum kita cobain lagi satu lagi domain, habis itu terakhir kita pakein cooler, kita cek dulu suhunya so far di higher 60 ini seperti apa. Depannya udah mulai spicy ya. Nggak fokus. Susah nih kalau kamera kagak fokus begini. Nah, 42,9 di permukaan depannya. Dimulai agak tengahnya menurun, tapi ini 43, 42,9, 43 lah ya. Dan untuk di bagian belakang 41,2 bagian atasnya. 41-an. Jadi memang suhunya otomatis pasti naik banget sih. Nggak bisa serendah tadi lagi, masih cuma 38. Apakah worth it mau dinaikin? Menurut gue sih masih worth it aja. Dan untuk baterai, tadi kita startingnya sebenarnya dari 92 dan gue lupa cek tadi. Ini gak enaknya Realme itu nggak bisa cek di on screen apa percentage baterainya itu nggak keluar. Jadi kita harus buka dari baterai 83%. Jadi overall tadi kita main 15 menitan 15 menitan itu udah makan baterai 10%. 15 bagi 10 ya 1,5 menit per 1%. Cukup boros sebenarnya. Tapi ini kita di high 60, campur-campur sama tadi low 30 juga. Jadi mungkin ada counterbalance lah di situ, di low 30 lebih awet atau gimana. Oke, kita ke domain Mondstadt aja yang biasanya sering kita isengin. Kenapa? Karena bisa pakai Fenty. Lalu combine out itu lumayan makan resource. Jadinya memanfaatkan beban grafik rendernya juga. Oke, kita masuk aja langsung. Yang akan digantikan di sini adalah Cici. Bye Cici, kita ganti dengan Fendi. Oke. Load time no issue sama sekali sih, cukup cepat. Despite of dia masih pakai UFS 2.2. Tapi baik lagi, gue cuma berharap ya kalau mau dinaikin dikit nggak apa-apa lah, tanggung gitu. Udah LPDDR5, UFS-nya masih 2.2 kan sayang. Oke. Di 57 keluar semua 3 detik, masih cukup early. Oops. Masih oke banget sih, speednya segini. Iya, kagak ada yang di areanya, dem. Nah, tuh berasa tuh ada starter lagi. Oh, udah. Oke. Ya, tapi itu tadi ada berasa occasional starter. Ini gak enaknya juga FPS-nya nggak langsung lihat.
30 doang. Ngestak. Oh, baru naik. Ya berarti tadi cuma dapat 30 FPS doang sih. Nggak nyampe full 50 atau 60. Given sih, ya given banget dengan performa seperti apa? Dengan spek seperti ini. Oh, racing kita sudah mau habis. Oke. Ya, jadi kurang lebih itu highest 60 tanpa cooler. Overall performance kita dapat mungkin average sekitar 40 fps lah ya, 38 sampai 40 fps bayangannya. Untuk performa baterai pun lumayan boros, 1,5 menit per 1%. Ya, tapi bagian itu rough estimation aja, mungkin 2 menit per 1% lebih tepat. Untuk suhu agak panas. Agak panas to the point mulai agak nggak nyaman. Depends, mungkin ada yang 43 ini nggak fokus lagi. 43 derajat tuh mungkin ada yang ngerasa oh udah mulai panas gitu. Nah itu bakalan masalah. Kenapa nggak mau fokus? Woi, fokusnya di tengah. Dia gagal fokus. Nah, di sini kita dapat 43 derajat untuk permukaan depannya di sisi dekat tangan sini. Dan kalau untuk di belakang harusnya 42 berarti ya 41, sekian. Masih cukup toasty untuk di belakang, tapi di depan di mana jempol kita banyak beraksi itu lumayan anget. Dan itu di highest 60 masih bisa ketekan segitu. Wow, menarik. Sedangkan Snapdragon 800-an yang baru triple 8 itu 52 derajat. Why? Dan itu di gaming phone. Maaf udah. Ya, kurang lebih itu dulu untuk tes yang highest 60-nya. Gua akan reset si kameranya dan masangin cooler lagi buat ngetes di Realme GT Master Edition-nya. Kalau pakai cooler apakah nolong, dan overall performance-nya bits by bits-nya lumayan lebih enak. Oke, Fan Cooler 2 Pro-nya sekarang udah up and running sekitar 7 derajat, 6 derajat, 7 derajat. Kita langsung pasangin aja ke si Realme GT Master Edition-nya, masih cukup hot di sini. Di tengah-tengah aja biar nggak ketekan power button-nya ataupun volume button-nya. Minusnya smartphone sih sebenarnya kalau dipasangin cooler dia sebenarnya nggak optimal untuk bisa ditaruhkan, harusnya di sini. Ya udah bantuin diginin ya Eula. Ya harusnya kan di sini ya, benar-benar motherboardnya dan segala macamnya. Cuman optimalnya kita cuma bisa taruh di sini. Ini sekitar di dekat baterainya. Tapi oke lah, menolong sedikit. Tadi kelihatan tuh dari 6 langsung pas dipasang naik jadi 12. Jadi berarti dia berusaha menahan banget suhunya yang Realme GT Master Edition ini cukup panas. Oke, kita start aja dari domain yang sama, mempunyai di area yang sama deketan. Tapi mungkin kasih makanan aja biar gampang. Biar tidak sampai mati. Takutnya dulu matiin in game di tengah-tengah. Oke, kita masuk aja. Apakah berasa sedikit lebih mulus? Berasa sedikit naik sih, feeling doang atau gimana? Itu pun bisa muncul di 60 pas baru dibuka. Jadi kayak apakah benar-benar sedrastis itu? Ya mungkin. Tapi karena nggak pakai benchmarking terus nggak ketahuan sih. Tadi sebenarnya gue sempet coba colok tapi entah kenapa nggak kebaca sih Realme GT Master Edition-nya. Oke, ini lengkap, kita set jalan. Sama feelsnya memang berasa lebih smooth aja sih, walaupun sih itu saya 49. Nggak tau, lebih smooth aja gitu overallnya dibandingkan tadi yang masih pas jalan-jalan aja agak stutter. Ini surprisingly cukup lebih stable sih. Coba startnya masih tetap di 57, masih sedikit telat ya. Apakah karena internet-nya? Ya mungkin juga sih. Masih siapa? Loh, maginya masih ada darahnya dikit. Oke, udah. FPS-nya naik sedikit loh. Dari kita di 30-an jadi 40-an. Surprisingly nice efeknya si coolernya. Dan secara play wise ya, dimainin itu ya lebih nyaman, sininya lebih adem. Coba kita cek suhunya dulu sebelum terakhir nanti ke lawan Cildut. Itu drastis loh, 37 derajat, 38 derajat dong. Drastis banget dan ini nyaman banget sih. Live domain di belakang
suhu fan cooler 2 Pro nya jadi 14 derajat, ya nggak apa-apa, dia nolongin untuk neken. Tapi suhu sininya 35, 36, lumayan drastis, ketolong banget berarti. Ya efek apa, efek coolernya bukan efek smartphone-nya. Tapi ini sih dengan performa coolingnya lebih santai sebenarnya, jadi nggak ada throttling, si prosesornya dan grafiknya pun bisa kerja lebih maksimal. Itu sesuatu yang apa ya istilahnya, bukan miracle ya, bantuan yang cukup lumayan gitu daripada nggak ada sama sekali. Oke, kita lawan Cilde terakhir, Child ya namanya itu lah, Tataglia. Dan ngetes yang sedikit lebih heavy. Sebenarnya pengen banget ngetes si Baal, cuman belum deh, karena belum ada aksesnya juga. Nanti kita mungkin di tes berikutnya pasti gue pengen banget nunjukinnya pakai showcase-nya pakai Baal, bukan Baal, sorry, ngelawan Raiden Shogun. Gue juga belum tahu story-nya sih, jadi belum spoiler sebenarnya. Waktu ngetes bareng Feli juga, itu lebih enak dibandingkan cuman lawan Children, tapi at least apa yang ada dulu. Okay. Nah, ini control navigation-nya tetap ya problem for some reason. Ya, udah pergi padahal. FPS-nya masih 32. Susah banget ya kalau misalnya mau lihat FPS-nya. Bener-bener harus banget sebenarnya semua manufaktur itu bikinin apa kayak FPS meter. Banyak yang demand tapi kenapa nggak ada yang bikin, kecuali yang gaming kan. I don't know. Nah, ini bisa lihat FPS-nya 42. Tadi ada starter dikit. 7 plus 9. Baru mulai udah pakai attack yang itu aja. 2 kali doang nih. Nah, bye-bye Kilde. Oke, kurang lebih itu sih tes higher 60-nya. Overall FPS kita ya tadi main mungkin dapat sekitar 47, above 30 dari yang tadi kita cobain tanpa cooler. Dan untuk performa heat performance-nya sendiri, I have to say cooler itu kayaknya nggak usah diragukan lah. Kalau misalkan kalian mikir perlu cooler nggak, jawabannya menurut gue nggak ada salahnya pakai cooler. Nolong banget nih. Ini sekarang suhunya berapa? 37. Kok nggak mau fokus lagi sih? Kenapa kamu nak kameraku? Fokus ini dong. Nah, 36,8, 37 lah di permukaan depannya. Ini sangat nyaman banget segitu. Dan untuk frame sininya sih surprisingly sedikit agak hot, tapi mungkin itu bekas dari yang sebelumnya dan dia nggak kena dissipation sama sekali kan. Untuk suhu belakangnya 35, berarti sama, nggak berubah. Bisa ditekan stabil segitu, dan fan cooler 2 Pro nya pun 14 derajat.
Jadi I guess PR di 778G sebenarnya buat Snapdragon itu buat Qualcomm, sorry. Itu adalah cari manufaktur yang bisa bikin cooling yang lebih bagus. Mungkin Nubia kalau berani bikin embedded cooling kayak Nubia 7 yang sekarang nih, Red Magic 7, ditemenin sama yang budgetnya Qualcomm ataupun Dimensity dari MediaTek, kayaknya bakalan bagus sih. Karena ada extra cooling itu bagus dan nyaman sih. Ya, kita akan ke tempat yang ikonik seperti biasa buat closing dulu. Ya, jadi kurang lebih tadi itu serangkaian gameplay aja sih, namanya gameplay showcase dari Realme GT Master Edition dengan Genshin Impact version 2.5. Nah, kalau mungkin ada yang masih nanya, worth it nggak ya bang beli Realme GT Master Edition untuk saat ini? I have to say kalau budgetnya pas dan juga mungkin si Realme GT Master Edition-nya beli second dan harga 4,1 buat yang 128GB itu pas buat kantong kalian dan lebih prefer pakai Realme ketimbang Xiaomi ataupun Samsung atau apapun, I guess go for it sih, karena gue pun gak merasakan komplain yang signifikan banget aside from occasional touchpadnya tiba-tiba navigational tracknya ini tiba-tiba hilang for some reason. Mungkin itu juga bug dari Genshin-nya sih. Sebenarnya gak cuma si Realme GT Master Edition doang, ada beberapa smartphone juga yang gue rasakan hal yang sama. Ya nggak masalah gitu. Dan ngomongin performa, highest 60 jalan, tapi catatannya kalian mungkin cuma akan dapat di 40 fps aja. Kalau benar mau full throttle performance-nya, low 60 is okay, cuman grafiknya bakalan agak kurang. Up to you guys sih itu sebenarnya. Kalau gue sendiri ya is fine aja kalau memang buat daily grind doang. Tapi kalau memang buat menikmati colorful world-nya Genshin, highest 60 bisa. Rata-rata FPS-nya 30-an dengan suhu sekitar 48 derajat. Hampir 50 tapi 48 derajat aja maksimalnya. Nah, apakah cooler wajib? Seperti biasa gue akan bilang kalau misalnya ada memang budget buat dapat cooler dan beli cooler yang bagusan. Contohnya kayak Fan Cooler 2 Pro ini investment yang sangat bagus sekali. Atau misalkan memang kalau Fan Cooler 2 Pro ini nggak masuk budget, opsi lainnya kan Realme juga punya cooling fan-nya tuh. Itu juga lumayan. Kebetulan gue belum sempet in-depth testing dari rilis sampai sekarang sayangnya. Tapi gue bisa bilang itu cukup lumayan dan kalian dapat something yang benar-benar last for quite some time gitu, daripada beli cooler yang abal-abal yang nggak ada peltiernya, cuma benar-benar cooling kipas doang, itu nggak nolong gitu. Tapi kalau beli get a better one yang kayak Fan Cooler series ini, favorit gue sih Fan Cooler. Kenapa? Karena dia peltiernya benar-benar proper. Dari Fan Cooler 1, Fan Cooler 2 Pro, bahkan kita punya Fan Cooler yang magnetic sekarang, belum gue publish juga videonya, nggak sempet. Itu worth it banget, ini worth the investment banget. Nggak cuma buat main Genshin, sebenarnya kalian main Call of Duty Mobile, main Honkai Impact, main gue sendiri main Blue Archive aja pakai cooler. Kenapa? Karena Blue Archive for some reason sangat demanding. Jadi itu benar-benar good investment banget, dan performa smartphone kalian akan ketolong lumayan, 1-5 fps tuh lumayan, dan performanya tuh lebih adem. Oke, balik lagi ke Realme GT Master Edition-nya. Apakah masih worth it dengan harganya 5 jutaan saat itu dan mungkin 4 jutaan zaman sekarang? Menurut gue masih sangat worth it di 2022 ini. Kalau kalian masih pakai Realme GT Master Edition, apakah perlu upgrade? Optional. Upgrade itu selalu optional kecuali kalian memang benar-benar butuh atau memang use case kalian memerlukan power yang lebih powerful aja. Tapi kalau misalkan masih punya Realme GT Master Edition-nya, apakah masih worth it untuk tahun ini? Masih. Yang baru mau beli second gitu mungkin, ya tinggal lihat-lihat kondisi barangnya segala macam. Tapi apakah masih sangat worth it untuk main Genshin Impact di version 2.5? Nggak tahu di 2.6 atau gimana, dan kemungkinan pas 2.6 Realme GT Master Edition kita udah nggak sama kita lagi. Jadi gue mungkin nggak bisa ngupdate lagi setelah version 2.6. Tapi di version 2.5 Realme GT Master Edition masih bisa dapat average FPS 40-an. Kalau pakai cooler 47 tadi, 30-an atas, 38 sampai 40-an mungkin kalau tanpa cooler. Dan performa high 60-nya itu cukup jos sih, masih cukup lumayan. Nggak mesti di low 60. Kalau mau low 60 juga nggak masalah. Oke, kurang lebih itu aja tes Genshin Impact-nya di Realme GT Master Edition. Dan seperti biasa kalau misalkan komentarnya nggak penting ya, lihat screen-nya aja nggak apa-apa, itu harusnya sudah cukup menolong. Dan untuk yang pengen lihat benchmarkingnya, kemungkinan gue akan bikin satu video lagi terpisah seperti biasa, 10 minutes gameplay, atau mungkin nanti kalau ganti
BOS atau segala macam akan adjust waktunya untuk si Realme GT Master Edition ini, dan mungkin itu lebih detail lagi bisa kelihatan karena ada benchmark FPS-nya, benchmark CPU usage-nya, memory usage-nya, dan mungkin recap dari meternya yang bisa kalian lihat di situ. Tapi ya untuk tes kali ini cukup segitu aja untuk Realme GT Master Edition-nya. Sangat worth it banget. Dan kalau kalian masih tertarik sama smartphone-nya, link pembelian kalian bisa temukan di kolom deskripsi di bawah ya Kubels. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video-video kita lainnya, terutama tes Genshin Impact. Yang punya pertanyaan jangan ragu-ragu juga untuk taruh pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah dan akan gue coba jawab semaksimal mungkin. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Dan handle-nya @guigwicom dan gue pribadi di @fsb+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Miko, Realme GT Master Edition, dan juga aksesoris lainnya, signing out. Bye-bye.